Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Alis Majid. Di sini saya membuat video untuk memenuhi mata kuliah Sistem Jaringan 1 dalam materi ujian akhir semester atau sesi ujian akhir semester. Di sini saya akan membahas terkait ringkasan-ringkasan dari sesi-sesi yang pernah dipelajari, khususnya dari sesi 7 sampai dengan sesi 15. Oke, yang pertama di sesi 7 ada pesan ICMP atau Internet Control Message Protocol, merupakan protokol yang memberikan umpan balik tentang masalah dalam pemrosesan paket IP. ICMP digunakan untuk melaporkan kondisi abnormal dan memberikan informasi terkait pengiriman paket. Pesan ICMP versi 4 echo request atau reply menguji keterjangkauan antar dua host atau ping. Selanjutnya juga ada destination unreachable, menyampaikan bahwa tujuan tidak dapat dijangkau, dan juga time exchange dikirim ketika TTL atau time to live paket mencapai 0. Selanjutnya juga ada ICMP v6 menambahkan fungsionalitas seperti Network Discovery Protocol atau NDP untuk pengaturan jaringan IPv6 dan router advertisement atau RA untuk memberikan informasi konfigurasi ke host. Selanjutnya ada sesi 9 atau Address Resolution Protocol atau ARP, yaitu protokol yang digunakan untuk menemukan dan memperoleh MAC address yang sesuai dengan IP address tertentu dalam jaringan lokal. Untuk prosesnya sendiri, di mana ARP request melakukan permintaan untuk mendapatkan alamat MAC dari IP address yang dikenal. Selanjutnya juga akan diberikan respon yang berisi alamat MAC yang dicari. Untuk jenis-jenisnya sendiri, di sini ada reverse ARP menginformasikan alamat IP yang sesuai dengan MAC address. Lalu ada proxy ARP, router atau host yang menjawab permintaan ARP untuk alamat di jaringan lain. Selanjutnya juga masalah yang pernah terjadi biasanya adalah spoofing, di mana penyalahgunaan ARP digunakan untuk menyerang jaringan dengan mengirimkan informasi palsu. Selanjutnya juga di sesi 10 ada konfigurasi routing antar autonomous system, di mana autonomous system adalah sekumpulan jaringan yang berada di bawah administrasi atau kebijakan yang sama. Konfigurasi yang tepat diperlukan untuk memastikan pertukaran informasi yang efisien dan efektif antar autonomous system. Konfigurasinya di sini ada 3, yaitu stop AS. Stop AS adalah sebuah AS yang memiliki satu jalur keluar dari jaringan atau sering disebut juga sebagai single homed system. Selanjutnya juga ada konfigurasi router pada multi-home AS. Multi-home AS adalah jaringan yang memiliki 2 atau lebih jalur keluar yang memungkinkan konektivitas ke lebih dari satu autonomous system. Selanjutnya juga ada konfigurasi router pada core autonomous system, di mana autonomous system yang berhubung dengan banyak autonomous system lainnya dan biasanya menggunakan BGP untuk routing internal atau disebut internal BGP dan eksternal eBGP. Selanjutnya di sini juga ada sesi 11 yang membahas tentang pengalamatan IPv6, di mana masalah yang telah terjadi di IPv4 atau IP sebelumnya, di mana adanya IPv4 yang terbatas, di mana solusi yang dapat diberikan adalah ruang alamat 128 bit lebih besar kebaikan dari IPv4 yang ditawarkan oleh IPv6. Dan untuk koeksistensi IPv4 dan IPv6 merupakan dual stack, menjalankan IPv4 dan IPv6 secara simultan. Lalu di sini ada konsep tunneling, mengirimkan paket IPv6 melalui jaringan IPv4. Selanjutnya juga ada terjemahan Net64, memungkinkan komunikasi antara IPv6 dan IPv4. Selanjutnya juga di sini ada alamat unicast IPv6, di mana ada konsep yang namanya Global Unicast Address atau GUA yang mirip alamat seperti public IPv4. Link Local Address atau LLA, komunikasi dalam jaringan lokal. Untuk pengalamatan dinamis, digunakan metode GUA melalui ICMPv6, SLAAC, dan DHCPv6. Untuk representasi alamat IPv6 digunakan format 128 bit heksadesimal. Aturan penulisan hilangan 0 di awal, gunakan double colon. Jenis alamat IPv6 digunakan unicast
atau identifikasi satu antarmuka, multicast mengirim paket ke beberapa tujuan dan alamat unicast untuk beberapa perangkat. Selanjutnya di sini ada protokol ICMP, di mana protokol untuk menangani kondisi abnormal selama transmisi datagram bikin laporan kesalahan dan query jaringan. Untuk pesannya sendiri di sini ada error reporting seperti destination unreachable untuk mengirimkan informasi jika data tidak dapat diteruskan. Search queue mengatur aliran data dan kontrol kemacetan, dan time exits dikirim jika TTL datagram mencapai 0 atau jika fragment pesan tidak diterima. Parameter problem mengindikasikan masalah dengan header datagram. Selanjutnya ada pesan query di mana echo request atau reply digunakan untuk mengecek komunikasi antara dua sistem. Timestamp menghitung waktu perjalanan. Address mesh request mendapatkan informasi tentang alamat jaringan, subnet, dan host. Untuk selanjutnya, route solicitation atau advertisement meminta informasi routing dari router. Selanjutnya di sini ada transport layer, di mana lapisan transport bertanggung jawab untuk komunikasi logis antara aplikasi pada host yang berbeda, termasuk segmentasi data, penambahan informasi, header, dan manajemen percakapan. Di sini ada konsep dinamakan transmission control protocol, di mana protokol stateful yang menjamin keandalan pengukuran pesan dan kontrol aliran menggunakan 3 langkah handshake, yaitu SYN, SYN, ECK, dan ECK untuk membangun sesi. Lalu ada UDP, User Datagram Protocol, di mana fitur protokol connectionless dengan overhead minimal eh, dapat tanpa pengurutan pesan atau pengaturan sesi, cocok untuk aplikasi live video atau multimedia. Selanjutnya juga ada port number, di mana pengelompokan port well known 0 sampai 1023, registered 1024 sampai 49151, dan dynamic atau private angka 49152 sampai 65535. Selanjutnya ada konsep nested command, memeriksa koneksi TCP aktif membantu identifikasi potensi ancaman keamanan. Selanjutnya ada sesi 14, proses komunikasi TCP dan UDP, di mana TCP mengatur beberapa establishment proses 3 langkah handshake yang disebutkan SYN, SYN ACK, dan ACK untuk membangun sesi komunikasi antar klien dan server. Selanjutnya juga ada termination, di mana proses ini melakukan pengakhiran sesi dengan mengirimkan segmen FIN dan ACK untuk memastikan komunikasi berakhir dengan benar. Selanjutnya juga UDP, di mana komunikasi mengirimkan data tanpa koneksi dan pengurutan ideal untuk aplikasi yang memerlukan pengiriman cepat tanpa overhead tambahan. Yang terakhir ada layar aplikasi, di mana fungsi lapisan aplikasi, presentasi, dan sesi. Layar aplikasi menyediakan protokol seperti HTTP, FTP, DNS untuk aplikasi pengguna. Lalu ada layar presentasi untuk mengelola format, kompresi, dan enkripsi, dan layar sesi memelihara sesi komunikasi antara aplikasi dan sumber tujuan. Untuk peer-to-peer versus client-server, di mana setiap perangkat dapat bertindak sebagai klien dan server, memungkinkan berbagai sumber daya tanpa server pusat. Contoh BitTorrent. Untuk client-server, klien meminta informasi dan server memberikan respon. Sementara untuk protokol web dan email, di mana HTTP atau HTTPS, protokol untuk transfer data web, di mana juga ada konsep pada email yang kita sebut sebagai SMTP, POP, IMAP yang digunakan untuk mengirim maupun menerima email. Selanjutnya juga ada layanan addressing IP, di mana ada konsep dinamakan DNS untuk menerjemahkan nama domain ke alamat IP. Lalu ada DHCP mengotomatiskan pemberian alamat IP dan konfigurasi jaringan. Lalu ada layanan file sharing FTP atau protokol untuk transfer file, di mana selanjutnya juga ada SMB, protokol juga untuk berbagi file dan akses sumber daya jaringan. Oke, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.